Selamat tahun baru 2022. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Sebagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2021, Tuhan yang sama Immanuel, Alfa dan Omega, Sang Penyelamat kita Yesus Kristus juga ada di masa depan kita di tahun 2022 ini. Dikatakan bahwa masa depan sungguh ada, season, musim berikutnya, langkah berikutnya, step berikutnya, masa-masa akhir, masa-masa berikutnya, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Firman-Nya tetap ada bagi kita. Bahkan dikatakan harapannya kita tidak akan hilang di ayat 18 ini. Tapi ternyata kuncinya di ayat yang ke-17. Jangan iri sama orang berdosa, dan yang terpenting takutlah akan Tuhan senantiasa. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan senantiasa dikatakan bahwa sungguh masa depan sungguh ada. Dikatakan bahwa harapannya tidak akan hilang. Bagi orang-orang yang menghormati, yang takut akan Tuhan, tidak sampai di dalam kehidupannya saja, tetapi dia juga akan mulai memikirkan bahwa orang-orang berdosa di masa-masa akhir, di masa depan ini membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarkan di tahun yang baru, di tahun 2022 ini, kita mulai berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, yang terhilang, yang masih di dalam lumpur dosa. Kita mohon belas kasihan, kasih karunia Tuhan. Kita mulai berdoa, kita mulai meminta Tuhan menggunakan hidupnya kita, menggunakan lidahnya kita, menggunakan apa saja yang ada dalam kehidupannya kita, untuk mereka pun mengalami kehidupan yang diselamatkan, dipulihkan, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 18 tadi bahwa sungguh harapan tidak akan hilang, tidak akan putus, tidak akan dicabut dalam kehidupannya kita. Selama kita takut akan Tuhan, maka orientasi kita pasti Tuhan dan jiwa-jiwa. Maka kita tidak akan melihat orang berdosa dari sisi sifat karakter keberdosaannya, tapi kita melihat dengan kacamata belas kasihan. Mereka butuh Yesus, mereka butuh juru selamat, mereka butuh raja yang memerintah atas hidup mereka. Mereka butuh kerajaan Tuhan, mereka butuh hidup yang mengalami keselamatan, hidup yang dipulihkan. Di tahun yang baru, di tahun 2022 ini, mari kita tidak hanya memikirkan dirinya kita, memikirkan lebih bahagia, lebih sukses, lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih ditambahkan banyak hal, tapi mulailah lebih kepada sesuatu yang lebih lagi. Kata firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada, masa-masa terakhir benar-benar ada. Masa-masa terakhir, baik masa zaman akhir, bahkan masa kehidupan manusia yang terakhir, benar-benar ada. Bukan cuma cerita, bukan cuma hayalan, benar-benar masa akhir itu ada. Dan kita tahu yang bisa menyelamatkan manusia di masa-masa akhir untuk kekekalan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulailah berdoa, mulailah berharap, mulailah menggunakan apa saja yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupannya kita. Pertama, takutlah akan Tuhan senantiasa sepanjang waktu, sepanjang hari. Setelah itu kita tidak akan iri sama orang berdosa, ayat 17. Bahkan kita melihat dengan belas kasihan bahwa mereka membutuhkan masa depan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan harapan kita tidak akan hilang. Di tahun 2022 ini, harapan kita semakin kuat karena Tuhan Yesus. Masa depan kita bukan cuma tentang kita, tapi tentang Tuhan dalam hidup kita, dan tentang Tuhan yang bekerja melalui banyak orang lain lewat hidup kita. Mulai memikirkan dari sudut pandang dan dari hati Tuhan bahwa sepanjang tahun 2022 ini masa depan sungguh ada. Ambil tanggung jawab itu. Harapan tidak akan hilang. Takutlah akan Tuhan dan senantiasa berbelas kasihanlah sama orang berdosa, supaya mereka juga mengalami akan Tuhan. Dimulai dari keluargamu dan orang-orang terdekatmu. Jangan berhenti berdoa terbeban bagi mereka diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang tahun dan di tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati.